Saya bilang, mana kambingnya? Itu di belakang. Kita lihat, Masya Allah, kambingnya itu bersih, Pak. Bersih ya, putih. Putih. Begitu saya lihat. Tapi mulutnya ditutup sama potongan aqua. Itu kenapa kambingnya? Saya bilang, sakit. Bukan sakit. Tapi kami baru ambil dari tempat kami beli, kami tutup dengan potongan aqua sejak berangkat supaya tidak makan yang bukan haknya. Lihat, tadi ya ayuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei orang-orang beriman. Yang tidak beriman, tidak hai. Hanya untuk orang beriman saja. Lihat. Yang tadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Satu, cara bacanya dari belakang. Ma razaqnakum. Untuk orang beriman, kami yang siapkan rizkinya, bukan kamu yang terlampau lelah mendapatinya. Lihat baik-baik. Cara bacanya ma razaqnakum. Awalkan dulu. Kami telah siapkan rizki untukmu, bukan kamu yang terlampau lelah untuk mendapatinya. Jadi kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah, rizki Anda akan dimudahkan. Tapi kalau Anda merasa beriman rizkinya sulit, coba cek, mungkin turunan dari iman ini yang belum Anda kerjakan. Kalau Anda kesulitan mendapatkan rizki, bukan Anda kurang pintar. Gelar Anda sudah banyak. S1, S2, S3. Kenapa Anda belum mendapatkan itu semua? Bukan karena kurang pintar, teman-teman. Mungkin Anda kurang iman. Itu. Mungkin Anda kurang sholat. Mungkin Anda kurang berbuat taat. Turunkan. Paham ya? Teruskan lagi. Lihat. Kulu min thayyibati. Perhatikan baik-baik. Pada yang pertama, halalnya disebut. Pada yang kedua, halal tidak disebut. Pertama, ya ayuhan nasu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min thayyibati. Halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal dibuang ketika ditunjuk pada yang beriman? Karena karakter orang beriman, imannya akan otomatis mengarahkan dia pada yang halal. Otomatis, jadi nggak usah disebutkan lagi. Jadi kalau Anda merasa beriman kepada Allah, kemudian Anda mencari yang haram, ada yang salah di iman Anda. Ada yang salah. Ada yang keliru. Mohon maaf, Anda menyatakan diri beriman, tapi korupsi juga. Anda menyatakan diri beriman, mencuri juga. Ada yang salah di iman Anda. Karena orang beriman itu tidak akan menyentuh yang haram. Otomatis iman membawa kepada yang halal. Kalau sudah seperti itu, bedanya dalam kalimat thayyib. Yang satu, thayyibnya satu. Thayyibah. Tunggal. Mufrad. Nakirah mufrad. Yang kedua, thayyibat. Jama'. Kata thayyib bila disebutkan dalam bahasa Arab, itu tidak melulu menunjuk pada kuantitas, tapi kualitas. Kualitas dalam rezeki disebut dengan berkah, keberkahan, berkah. Jadi kalau Anda mencari tanpa iman, kalaupun kelihatan banyak, tapi dalam pandangan Allah thayyiban, cuma satu. Masya Allah. Makanya kalaupun rekeningnya banyak, ya Masya Allah. Bukan cuma rekeningnya, isinya juga banyak. Ya bank ini sekian, bank ini sekian, bank ini sekian. Tapi tetap, karena tidak dicari dengan iman, mencarinya hanya dengan nafsu saja, tidak dengan iman. Dalam pandangan Allah thayyib. Karena thayyib cuma satu. Karena satu masih merasa sedikit. Akhirnya nggak pernah merasa cukup. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling hebat, di rekening harta sudah miliaran. Kedudukan sudah tinggi. Masih korupsi juga. Apa yang mau dicari? Padahal kalau hitungan kita kelihatan banyak. Tapi kok tidak bernilai? Barangkali bukan karena tidak punya. Barangkali lemah ini. Bukan kurang kaya, kurang iman. Itu poinnya. Jadi kalau orang beriman itu mohon izin beda dengan yang ini. Anda cari tanpa iman, dapatnya kelihatan banyak, tapi tidak tenang hidup Anda. Demi Allah saya katakan, dulu orang kaya banyak. Lebih kaya dari orang sekarang. Tapi saking tenangnya luar biasa. Sesibuk apa sih orang dulu? Sibuknya luar biasa. Tapi teman-teman masih sempat tahajud sampai khatam Quran malamnya. Padahal paginya bisa ekspor impor. Tapi tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Salat sunnah masih dikerjakan. Al-Quran masih dibacakan. Malam masih sempat tahajud. Antum tuh kurang apa? Sibuk apa? Berangkat gelap. Pulang gelap. Masya Allah, sama burung aja masih kalah. Burung berangkat pagi, pulang sore, rizki cukup untuk keluarga. Antum berangkat gelap, pulang gelap, berangkat anak tidur, pulang anak tidur. Capek nyari ini, nyari itu. Tapi kok
nggak cukup-cukup. Apa sih yang mau dicari? Dulu orang-orang sahabat Nabi. Bahkan saya kasih contoh Utsman aja lah paling gampang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi. Sangat dekat dengan Nabi. Istrinya, putri Nabi. 2 malah. Nikah 1, meninggal, nikah lagi dengan 1 lagi. Kemudian disayang oleh Nabi. Sangat tawadhu, sangat pemalu. Saking pemalunya malaikat Jibril turun, kata Nabi, malu kepada Utsman. Yang paling hebat, maaf, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Yang paling hebat, kayanya luar biasa. Bisnis, asetnya masih ada sampai sekarang. Yang paling hebat, maaf, tidak sanggup meninggalkan ibadah sunnahnya. Utsman masih puasa, bahkan meninggalnya dalam keadaan puasa. Utsman masih tahajud, bahkan tahajud sampai khatam Quran. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, dari 1 sampai 2. Teman-teman, bandingkan dengan antum. Sahabat bukan. Bukan. Tabiin bukan. Bukan. Antum ada jaminan surga di lisan Nabi? Tidak ada. Pernah menikah dengan putri Nabi? Tidak. Masya Allah. Sepemalu apa antum? Apakah malaikat Jibril turun malu lihat antum? Sekaya apa dibanding Utsman? Ada aset antum yang dibanggakan sampai sekarang? Sesibuk apa sih anda? Sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan, gak pernah nikah dengan putri Nabi. Masya Allah, sesibuk apa sih? Sampai jangankan sunnah, sholat fardu terlambat. Quran gak sempat baca, update status cuma Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Quran gak pernah dibaca. Tapi kalau ditanya cita-cita, surga Firdaus, tanpa hisab. Bersama Nabi. Luar biasa. Terlampau lelah kayaknya. Susah. Nih, tayyib. Tapi kalau sudah dapat berkah, Masya Allah, sedikit pun rasanya nikmat. Makanya kalimatnya orang yang mendapat rezeki dari Allah, orang beriman, ma razaqnakum. Ketika ma razaqnakum, kulu min thayyibat. Kalimat thayyibnya dijamakan jadi thayyibat. Jadi kalau sudah mendapatkan langsung dari Allah, yang kelihatan sedikit kata manusia, tapi berkahnya ada. Karena berkah itulah kemudian apa yang terjadi, teman-teman, dia selalu merasa cukup. Cukup. Nikmat gitu. Orang lain 100 juta, dia cuma 100.000. Tapi awet, 1 bulan gak habis-habis. Betul, karena ada berkah di dalamnya. Saya pernah ke wilayah Telas di Jawa Tengah. Susah nyari di Google, Telas habis. Telas itu bahasa Jawa, artinya habis. Habis. Jadi kalau cari di Google pun nggak ada stok di Google, nggak akan ketemu tuh. Saya naik ya ke atas, ke bukit. Saya pernah kisahkan ini dalam beberapa kesempatan untuk mengantar putra kami yang ingin memelihara kambing kecil itu, pengen ngasih makan kambing. Saya dapat info ada orang soleh di tempat itu, saya datang. Begitu ke sana saya lihat, Masya Allah, kehidupan bersahaja, paling sebulan kisaran 100.000. Tapi ketika kami datang disambut dengan makanan yang diada-adakan, ada ikan, ada ini, ada macam-macam. Yang paling luar biasa, saya terpaku diam dan saya meneteskan air mata beberapa saat. Saya bilang, mana kambingnya? Itu di belakang. Kita lihat, Masya Allah, kambingnya itu bersih, Pak. Bersih ya, putih. Putih. Begitu saya lihat, tapi mulutnya ditutup sama potongan aqua. Itu kenapa kambingnya? Saya bilang, sakit. Bukan, bukan sakit. Tapi kami baru ambil dari tempat kami beli, kami tutup dengan potongan aqua sejak berangkat supaya tidak makan yang bukan haknya. Bisa bayangkan. Beliau itu jarang ikut ta'lim seperti antum. Tidak banyak majlis ta'lim bisa ditunggui. Tidak banyak kajian-kajian bisa diikuti. Tapi begitu mendengar satu nasihat dipraktekkan dalam kehidupannya. Jangankan lisannya, mulut kambingnya dijaga. Beliau punya kambing, bisa menjaga mulut kambingnya. Antum yang nggak punya kambing, Masya Allah, lisan susah dijaga. Yang paling menarik adalah karena keberkahan dapatkan dalam hidupnya cuma 100.000, tapi hidupnya tenang. Saya nggak pernah mendengar keluhan dalam lisannya.